Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianda Aulia, NPM 1811070122, Priodi Piaud, semester 4 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator tahapan pencapaian perkembangan motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar yang dipengaruhi anak secara fisik, yaitu contohnya menendang, meloncat, berlari, memanjat, dan menari. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian perkembangan usia 5-6 tahun. Dan di sini saya jelaskan aspeknya, yaitu motorik kasar. Yang pertama, tingkatan pencapaian yang pertama yaitu melakukan tubuh secara terorganisasi untuk melatih keseimbangan dan kelenturan kelincahan. Indikatornya yaitu yang pertama berjalan maju dan pada garis lurus. Yang kedua, berjalan lurus, mundur, ke samping, ke depan, pada garis lurus. Ketiga, berlari, melompat, ke depan, pada garis lurus. Tingkatan pencapaian yang kedua yaitu melakukan koordinasi gerakan kaki, tangan, kepala, dan melakukan atau menirukan tarian. Indikator yang pertama mengekspresasikan untuk gerakan tubuh, kepala, tangan, kaki sesuai dengan irama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator pencapaian perkembangan motorik kasar anak usia 4-5 tahun. Yang pertama, menirukan gerakan binatang, pohon, tertiup angin, pesawat terbang. Yang kedua, melakukan gerakan menggantung atau berlayut. Yang ketiga, melakukan gerakan melompat, meloncat, dan berlari secara terkoordinasi. Yang keempat, melempar sesuatu secara terarah. Yang kelima, menangkap sesuatu secara tepat. Yang keenam, melakukan gerakan antisipasi. Yang ketujuh, menendang sesuatu secara terarah. Yang kedelapan, memanfaatkan dan permainan di luar kelas. Sekian pengertian dari saya tentang indikator tahapan pencapaian perkembangan motorik kasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianda Aulia, NPM 1811070122 dari Priodi Piaud, kelas C dari semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator tahapan pencapaian perkembangan motorik halus. Motorik halus adalah untuk melatih agar terampil dan cermat menggunakan jari-jarinya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Andang Ismail juga menjelaskan bahwa ada beberapa contoh dari motorik halus, yaitu menggenggam, memasukkan benda ke dalam lubang, membalik halaman atau lembaran-lembaran buku, meniru, membuat garis, menggambar, melipat, menggunting, menempel, merangkai, dan menyusun. Permainan yang bersifat membangun. Gerakan motorik halus tidak perlu membutuhkan tenaga, namun membutuhkan koordinasi mata dan tangan yang cermat. Semakin banyak gerakan motorik halus, membuat anak dapat berkreasi. Namun tidak semua anak untuk dapat berkreasi, dan tidak semua anak memiliki kematangan untuk menguasai kemampuan ini pada tahap yang sama, karena perkembangan anak berbeda satu dengan yang lain. Daerah satu dengan daerah yang lain tergantung dengan stimulasinya. Sumantri 2005 mengatakan bahwa pembelajaran motorik halus di sekolah pembelajaran yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil serta koordinasi dengan mata dan tangannya. Taraf motorik halus, kegiatan dan rangsangan yang dilakukan secara rutin terus-menerus, diantaranya seperti bermain puzzle, menyusun balok, menyusun permainan puzzle, benda ke dalam lubang sesuai bentuknya. Pada masa ini, anak telah mampu mengkoordinasikan gerakan fisiomotorik
seperti mengkoordinasikan gerak mata dengan tangannya, lengan dan bahu tubuh seperti bersamaan. Contohnya itu di depan kelas dengan media yang lebih besar daripada ukuran badan anak. Dibimbing mulai dari yang termudah secara perlahan dan diberikan motivasi atau pujian supaya anak lebih antusias menyelesaikan tugasnya, supaya pencapaian keterampilan motorik halusnya anak bisa lebih optimal sesuai dengan tahapan perkembangannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi indikator tahapan pencapaian perkembangan motorik halus. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianda Aulia, NPM 1811070122. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dan jenis permainan sebagai stimulasi perkembangan fisik motorik anak usia dini. Jadi di sini kita akan bisa membahas tentang pengertian bermain dulu, karena bermain mungkin terdengar dengan sangat serius. Tidak serius banget sih, hanya untuk mengisi waktu luang kita sendiri. Walaupun tidak dilakukan oleh anak, padahal bagi anak kegiatan bermain merupakan kegiatan yang sangat mudah dibutuhkan. Sebab dunia anak adalah dunia bermain. Bagaikan mereka memahami dunianya adalah melalui bermain. Jadi bermain dilakukan dengan secara sukarela dan tidak ada paksaan dari orang tua atau tekanan dari luarnya. Bermain itu merupakan keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang individu yang sifatnya menyenangkan, menggembirakan, dan menimbulkan kenikmatan sendiri oleh anak itu, dan berfungsi untuk membantu individu mencapai perkembangan yang unik. Untuk anak tersebut, fisik, intelektual, sosial, moral, emosional bermain merupakan kegiatan santai, menyenangkan tanpa tuntutan beban bagi anak. Jadi, fungsi dan manfaat bermain itu yaitu merupakan kegiatan yang menimbulkan kenikmatan, dan kenikmatan itu menjadi rangsangan dari perilaku anak yang berfungsi sebagai permainan kreativitas. Pada hakikatnya, melalui aktivitas bermain dapat merangsang dan mengembangkan seluruh perkembangan baik fisik maupun psikis. Dan manfaatnya itu ada perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan moral, perkembangan sosial emosional, perkembangan fisik, dan kreativitasnya. Jadi ada bentuk-bentuk permainan. Yang pertama, permainan bebas atau spontan. Yang kedua itu permainan khayal atau peran. Ketiga itu ada permainan konstruktif. Yang keempat itu ada melakukan penjelajahan. Yang kelima adalah permainan, games, dan olahraga permainan. Jadi sekian itu pengertian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.